Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda yang soleh dan soleha, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sumber daya manusia. Yang pertama jumlah dan sebarannya, yang kedua piramida, yang ketiga pertumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan tentang kualitas penduduk negara Indonesia. Dari mana kita bisa melihat kualitas penduduk negara Indonesia? Yang pertama, tingkat pendidikan penduduk negara Indonesia kita lihat dari dua indikator. Yang pertama, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah ini diartikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nah, sedangkan rata-rata lama sekolah mengacu pada jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu negara dalam menjalani pendidikan formalnya. Yang kedua, tingkat kesehatan penduduk Indonesia. Tingkat kesehatan penduduk Indonesia yang mencakup umur panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh suatu penduduk. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia digambarkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau daya beli. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Ananda yang soleh dan soleha, sekarang kita lanjutkan yang kelima, yaitu tentang keragaman etnik Indonesia. Nah, keragaman etnik Indonesia, manusia tidak akan terlepas dari kebudayaan. Manusia umumnya akan membentuk kebudayaan dimanapun ia berada. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu tentang keragaman suku bangsa Indonesia. Suku bangsa yang ada di Indonesia, yang pertama kita lihat Aceh, Batak, Nias, Melayu, dan lain sebagainya. Nah, suku bangsa yang ada di Aceh, yang pertama tentu Aceh. Yang kedua Gayo seperti kita ini. Yang ketiga Kelut. Yang keempat Semelu. Yang kelima Singkil. Dan yang keenam Tamiang. Nah, yang kedua keragaman bahasa. Negara Indonesia ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama bahasa daerah dan yang kedua bahasa Indonesia. Bahasa yang dituturkan dalam suatu wilayah atau daerah dalam sebuah negara berkebangsaan disebut dengan bahasa daerah. Nah, ini berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat di Provinsi Aceh. Nah, nama bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh, yang pertama tentu Aceh. Yang kedua Gayo, yang ketiga Alas, yang keempat Anek Jame. Nah, yang kelima bahasa daerah Singkil. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, yang ketiga kita lanjutkan keragaman budaya. Nah, keragaman budaya yang ada di Indonesia, yang pertama kita lihat dari rumah adat. Nah, ada beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat dari daerah Provinsi Aceh, nama rumah adatnya adalah Kurung Badi. Kalau di Sumatera Utara, nama rumah adatnya adalah Bolon. Yang ketiga Sumatera Barat,
rumah adatnya adalah gadang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, di Indonesia ada beberapa pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, yang pertama kita lihat dari Aceh, pakaian adatnya adalah baju inong. Kalau dari Batak, ulos. Kalau dari Minangkabau, baju kurung, dan Sulawesi Selatan, baju bode. Nah, begitu juga dengan senjata tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat dari asal Aceh, yaitu rencong. Kalau dari Sumatera Barat, kari. Kalimantan, mandau. Dan DKI Jakarta, parang ataupun golok. Dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga lagu daerah dan alat musik. Nah, lagu daerah dan alat musik yang ada di Aceh. Yang pertama kita lihat lagu daerah Bungong Jempah. Kalau di Jawa Barat, Buboy Bulan. Kalau di Jawa, Jamuran. Nah, begitu juga dengan alat musik yang ada di daerah. Kalau di Jawa Barat kita lihat angklung, kecapi. Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, gamelan. Kalau di Aceh, alat musiknya adalah rafai. Yang keempat, tarian daerah dan pertunjukan rakyat. Nah, lagu daerah merupakan seni mengungkapkan perasaan lewat nyanyian yang dipergunakan dalam bahasa daerah. Nah, begitu juga ada beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat asal Aceh, sedati, saman, didong, dan lain sebagainya. Kalau dari Riau ada tanda, joget, lanbak. DKI Jakarta, cokek, ondel-ondel, yapung, topeng, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir upacara adat dan keragaman religi. Nah, upacara adat tiap suku bangsa di negara kita berbeda-beda, termasuk upacara perkawinan, kematian, kelahiran yang dimilikinya. Nah, ada beberapa pertunjukan rakyat yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat DKI Jakarta ada lenong. Jawa Tengah ketoprak, wayang orang, wayang golek, wayang kulit. Ananda yang soleh dan solehah. Mungkin Ananda semua bertanya, kenapa Ustadz ini membahas tentang keragaman etniknya cuma suku Aceh? Kalau seandainya Ustadz bahas semuanya di dalam video ini, maka durasinya terlalu panjang. Untuk itu, Ananda semua silahkan baca PPT yang Ustadz share ataupun di print langsung. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua paham dengan materi kita pada hari ini. Kalau memang tidak paham dengan materi kita pada hari ini, silahkan langsung ditanyakan kepada Ustadz. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.